Belasan detik berikutnya, bait-bait doa mulai mengalir dalam hati ketika menyaksikan kabut tipis mulai turun menghalangi pandangan. Lampu motor yang tadinya jauh memberikan luas penerangan tiba-tiba jadi terhalang. Laju motor semakin lambat, seiring dengan semakin tebalnya kabut, menyebabkan jarak pandang semakin pendek. Tapi terus saja aku ikuti jalan, perlahan tapi terus bergerak maju. Di titik ini, aku merasa benar-benar sendirian dalam mencekam di satu sisi Borneo. Kabut semakin tebal dan semakin tebal, hingga akhirnya aku hanya bisa melihat beberapa meter ke depan. Motor melaju sangat pelan. Entah sudah berapa menit kemudian ketika akhirnya aku harus berhenti. Ternyata di depanku persis jalan gak lagi hanya lurus satu jalur. Jalan jadi terbelah dua, menikung ke kanan dan ke kiri. Aku menemui persimpangan yang aku merasa kalau sebelumnya nggak pernah ada. Harus berpikir cepat, jalan mana yang harus aku pilih, kanan atau kiri. Kembali ke tempat kerjaku bukan merupakan opsi. Perhitunganku, aku harus mengambil jalan ke kiri, karena kalau ke kanan akan terus masuk ke hutan. Sementara ke kiri seharusnya menuju kota batu licin di pesisir pulau. Harusnya seperti itu. Ya sudah, perlahan aku kembali berjalan walau masih banyak keraguan, mengikuti jalan berbelok ke kiri. Belum ada perubahan, kabut masih menghalangi pandangan, jarak pandang masih terbatas. Tapi gak lama, sekitar 2 atau 3 menit kemudian kabut perlahan hilang. Ya, kabut perlahan hilang sampai akhirnya lenyap sama sekali. Kemudian, kecemasanku berangsur luntur ketika melihat langit tiba-tiba menjadi cerah. Ribuan bintang terlihat cahayanya. Melihat itu, aku jadi semakin percaya diri untuk kembali mempercepat laju motor. Tapi, ternyata belum bisa seperti itu. Karena aku masih belum juga mengenali wilayah ini. Masih merasa asing. Aku yakin belum pernah melintas di sini sebelumnya. Ini di mana? Semakin bingung lagi ketika satu persatu aku melihat ada bangunan besar di kanan kiri jalan. Bangunan besar itu sepertinya rumah. Setidaknya itu yang ada di pikiran. Jalanan juga terus-terusan menanjak, seperti sedang menuju ke ketinggian. Aku terus mengikuti jalan, sementara bangunan rumah di sisi semakin lama semakin banyak. Tapi mungkin karena sudah tengah malam, aku belum juga melihat ada orang lalu lalang. Tetap sepi dan kosong. Yang aneh lagi, jalan yang sedang aku lintasi ini lama-kelamaan semakin lebar dan bagus. Gak sempit seperti sebelumnya. Ini di mana? Tapi sekitar 5 menit kemudian, aku sampai di tempat di mana aku bisa membenarkan dugaanku sebelumnya. Jalan yang sejak tadi menanjak akhirnya sampai puncak ketinggian. Aku tiba di tempat yang letaknya di atas. Dari sini aku dapat melihat pemandangan kota yang ada di bawah. Saat itulah aku memutuskan untuk menepi, berhenti sejenak. Dari situ aku melihat banyak pemandangan yang membuat aku jadi sangat kebingungan. Kedua, rumah-rumah yang ada di pinggir jalan ukurannya besar-besar dan megah. Rumah mewah. Aku yakin itu rumah, bukan bangunan lain, karena bentuknya memang rumah. Sama sekali aku belum pernah lihat rumah sebesar dan semegah ini sebelumnya. Dimanapun juga, belum pernah. Ketiga, ini yang paling membingungkan. Di kejauhan aku sudah bisa melihat lautan. Tapi gak jauh di seberang laut, ada pulau kecil yang isinya kerlap-kerlip cahaya kota besar. Ya, cahaya lampu kota besar. Kenapa aku bilang kota besar? Karena banyak terlihat gedung-gedung menjulang tinggi. Selain gedung tinggi, juga ada bangunan besar lainnya yang juga memancarkan cahaya. Intinya, aku melihat gemerlap kota besar modern nan megah di pulau seberang laut. Kota yang sama sekali aku belum pernah temui sebelumnya. Aku juga melihat beberapa kapal besar yang sedang melintas di selat yang menghubungkan Pulau Kalimantan yang tengah aku pijak ini dengan pulau kecil gemerlap. Kelihatan ada kota modern di dalamnya. Dalam kebingungan, aku masih sedikit mengambil kesimpulan. Seharusnya kalau terus ikuti jalan ini, nanti di bawah akan sampai di batu licin. Begitu pikirku dalam hati.
Tapi masih ada yang mengganjal, masih banyak keraguan, masih belum berani untuk meneruskan perjalanan. Sepi malam seketika pecah ketika sekonyong-konyong melintas dua kendaraan mewah melaju dengan kecepatan sedang. Karena nggak melintas dengan cepat, aku jadi bisa melihat bentuk dua mobil dengan jelas. Mobil mewah. Aku tahu kalau harganya mahal. Kok bisa ada di sini? Paman mau kemana? Aku kaget. Tiba-tiba sudah ada dua orang yang berdiri di sebelahku. Dua orang pemuda tampan yang menyapaku ramah menggunakan bahasa Banjar. Lalu aku menjawab dengan beberapa pertanyaan. Saya mau ke Batu Licin. Apakah jalan menurun ini akan ke Batu Licin itu? Itu Batu Licin kan? Aku bilang begitu sambil menunjuk ke bawah. Bukan, itu bukan Batu Licin, jawab mereka. Lalu di bawah itu kota apa? Tanyaku lagi. Kalau paman tersesat, lebih baik kembali, jangan diteruskan. Nanti paman malah gak akan bisa pulang. Begitu mereka bilang sambil tersenyum. Kemudian mereka lanjut melangkah meninggalkan aku yang semakin kebingungan. Gak bisa pulang? Kok jadi seram? Itu kota apa sih yang ada di pulau? Kota besar megah dan modern. Ini di mana? Mulai panik. Nyaris menangis. Tapi akhirnya akal sehatku jalan. Memutuskan untuk mengikuti anjuran dua pemuda misterius tadi. Balik arah. Kembali ke arah aku datang sebelumnya. Motorku pacu dengan cepat, coba menjauh dari kota aneh itu. Melintas di jalan sebelumnya yang semakin lama semakin menyempit. Beberapa menit kemudian, perlahan turun kabut tipis. Nyaris bersamaan dengan turunnya kabut, perlahan aku mendengar suara dengungan yang mengganggu itu lagi. Semakin lama frekuensinya semakin tinggi. Seperti sebelumnya, lama-kelamaan kepalaku menjadi pusing, perutku mual karena mendengar dengungan itu. Puncaknya keringat dingin mulai bercucuran. Gak tahan lagi, aku menepi, berhenti di sisi jalan. Tapi ada yang berbeda dengan sebelumnya. Dengungan semakin jelas terdengar. Mekakan telinga, kepalaku tambah sakit. Mual semakin menjadi-jadi. Badanku lemas, keringat dingin bercucuran. Setelah itu, aku gak ingat apa-apa lagi. Keesokan paginya, aku tersadar di rumah salah satu penduduk. Ternyata sebelumnya aku ditemukan warga sedang tergeletak pingsan di pinggir jalan. Lokasinya sekitar 1 jam dari Batu Licin. Gak lama-lama berbincang dengan penduduk yang baik hati itu, aku langsung pamit pulang, ingin melihat keadaan anak dan istriku. Peristiwa apakah yang aku alami malam sebelumnya? Kota megah apa yang aku lihat di kejauhan? Aku tersasar ke tempat apa? Pertanyaan-pertanyaan yang sampai detik ini belum juga terjawab. Yang pasti, malam itu aku melihat ada kota modern nan megah berdiri di pulau kecil gak jauh berseberangan dengan Batu Licin. Padahal sebelumnya dan sesudahnya aku gak pernah melihat itu semua. Gak pernah ada. Sampai sekarang.